Dulu kan kita cuma bisa bayangin robot itu di film-film fiksi ilmiah ya. Tapi sekarang, coba lihat deh, robot udah mendarat di Mars, ikut operasi di rumah sakit kita, bahkan nyetir mobil di jalanan. Nah, percepatan yang gila-gilaan ini membawa kita ke sebuah persimpangan yang krusial banget, di mana teknologi udah lari lebih kenceng dari hukum. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar, kalau mesin otonom bikin kesalahan, siapa yang harus tanggung jawab? Oke, mari kita selami lebih dalam. Untuk benar-benar paham dilema hukum yang kita hadapi, kita harus sadar dulu seberapa cepat revolusi robotik ini terjadi. Ini bukan evolusi yang pelan-pelan loh, ini ledakan teknologi. Kita bisa bayangin ini kayak sebuah simfoni yang temponya terus-terusan makin cepat secara dramatis, membawa kita ke sebuah klimaks yang luar biasa, tapi sekaligus sedikit mengkhawatirkan. Nah, yang seru banget dari sini adalah cara kita ngelihat laju perubahannya pakai metafora musik. Kita mulai dengan tempo yang lambat, ada Gio, di tahun 1961 dengan robot industri pertama. Terus temponya naik jadi Andante di tahun 80-an. Tapi lihat sekarang, kita ada di Prestissimo, super cepat. Lompatan yang dulu butuh waktu puluhan tahun, sekarang rasanya terjadi setiap tahun. Kita udah beralih dari lengan-lengan pabrik yang kaku, jadi agen-agen otonom yang canggih dan bisa beroperasi di darat, laut maupun udara. Dan dengerin ini deh, kutipan ini datang dari sebuah naskah drama panggung yang pertama kali ngasih kita kata robot, lebih dari 100 tahun yang lalu. Ini nunjukin kalau resiko etis dan bahaya dari mesin otonom tuh sebenarnya udah jelas banget buat kita, jauh sebelum teknologinya beneran ada. Keren kan? Kecepatan perkembangan ini membawa kita langsung ke inti masalahnya hari ini. Ketika mesin udah bukan lagi sekedar alat, tapi mulai bertindak sendiri, ngambil keputusan tanpa campur tangan manusia, nah disitulah muncul lubang besar dalam sistem hukum kita. Inilah yang kita sebut kesenjangan tanggung jawab. Ini adalah pertanyaan paling sederhana, tapi juga paling kuat dalam dunia hukum. Tapi begitu pertanyaan ini kita hadapkan ke robot, sistem hukum kita yang usianya udah ratusan tahun itu mendadak gagap. Bingung nyari jawaban yang jelas. Jadi, siapa yang harus menanggung akibatnya? Gini deh biar gampang, sistem hukum kita itu dibangun di atas kasus biasa, di mana hubungan sebab akibatnya jelas. Kamu pakai palu buat mecahin kaca, ya kamu yang tanggung jawab. Simple. Tapi, robotika ini menciptakan generasi baru kasus sulit, di mana garis tanggung jawabnya jadi kabur banget menantang fondasi dasar dari hukum itu sendiri. Oke, kita lihat contoh konkretnya ya. Skenario robot trader ini nunjukin kesenjangan tanggung jawab dengan jelas banget. Si algoritma ini bertindak sendiri, bikin pasar saham anjlok dan kerugiannya masif. Tapi, nggak ada satupun manusia, baik itu programmernya, pemiliknya, atau penggunanya, yang bisa dengan jelas kita tunjuk sebagai pihak yang bersalah atas tindakan spesifik itu. Nah, inilah dilema modern yang bikin pusing. Jadi, gimana caranya kita mencoba menjembatani kesenjangan ini? Para ahli hukum itu nggak bikin aturan baru dari nol. Tapi mereka mencoba memaksakan teknologi baru ini supaya pas dengan kerangka hukum tradisional yang udah ada. Dan ini menciptakan 3 medan pertempuran utama, di mana masa depan hukum robot sedang diperdebatkan dengan sangat sengit. 3 medan pertempuran itu adalah hukum pidana, hukum kontrak, dan perbuatan melawan hukum. Di hukum pidana kita bertanya, apa robot bisa melakukan kejahatan? Contohnya drone otonom yang salah sasaran. Terus di hukum kontrak, kalau mobil self-driving Anda kecelakaan, siapa yang melanggar kontrak? Produsen mobilnya atau penyedia softwarenya? Dan yang terakhir, dalam perbuatan melawan hukum, kalau drone pengantar paket menjatuhkan barang dan bikin orang cedera, siapa yang harus bayar ganti rugi? Masing-masing bidang ini punya tantangan yang unik. Tapi untuk bisa menjawab semua pertanyaan di medan pertempuran tadi, hukum pertama-tama harus memutuskan satu hal yang sangat-sangat mendasar. Secara hukum, robot itu dianggap apa sih? Jawaban untuk pertanyaan ini bakal menentukan segalanya. Nah, di sini ada 3 pilihan utama yang lagi dipertimbangkan. Pertama, apakah kita melihat robot sebagai alat sederhana, kayak palu? Kedua, sebagai agen hukum, seperti seorang karyawan yang bertindak atas nama kita. Atau yang paling radikal, sebagai pribadi hukum, kayak sebuah perusahaan yang bisa punya hak dan kewajiban sendiri. Setiap pilihan ini bakal mengubah secara fundamental siapa yang akhirnya harus bayar ganti rugi kalau terjadi kesalahan. Ini bukan cuma perdebatan akademis di kalangan pengacara loh. Pilihan yang kita ambil di sini, mau itu kita anggap alat, agen, atau pribadi, itu akan jadi semacam DNA hukum untuk masa depan kita bersama mesin-mesin cerdas. Keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk masyarakat untuk generasi-generasi yang akan datang.
Diskusi ini membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Ini bukan cuma soal masalah hukum, tapi tentang gagasan yang jauh lebih besar. Bagaimana kita secara sadar merancang masyarakat kita. Jadi, ini bukan tentang bereaksi terhadap teknologi, tapi tentang bagaimana kita mengarahkannya. Disinilah ada satu konsep yang keren banget, hukum sebagai metateknologi. Coba dipikirin, hukum itu bukan sebagai seperangkat aturan yang kaku dan berdebu, tapi sebagai alat desain yang paling penting yang kita punya. Hukum itu adalah teknologi yang kita pakai untuk mengendalikan semua teknologi lainnya, dan memutuskan dunia seperti apa yang ingin kita bangun. Jadi, poin krusial yang tersisa buat kita adalah ini. Sebagai arsitek dari metateknologi ini, kita itu nggak cuma nulis kode untuk robot. Kita sedang menulis kode untuk masa depan masyarakat kita sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa dilakukan oleh robot, tapi masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun bersama mereka. Dan pilihan itu ada di tangan kita sekarang.